kita nggak pernah tahu pada saat pesawat sudah lepas landas apa yang terjadi di dalam suatu penerbangan, kan kita nggak pernah tahu. Betul, karena dengan menjadi pilot juga mendapatkan tanggung jawab yang besar sekali. Di saat ada kesempatan, kita siap, kita jadi. Jadi proses itu memang tidak semudah memberi telapak tangan. Ya. Nah teman-teman, setelah tadi kita sudah mencoba flight simulatornya, sekarang kita akan tanyakan kepada seseorang yang lebih ahli, yaitu Captain Dono. Gimana kabarnya Captain Dono? Alhamdulillah kabar baik, Mas Jason. Mas Jason sendiri bagaimana kabarnya? Baik, pastinya sehat selalu. Siap. Nah, Captain Dono, mau nanya nih, gimana rasanya jadi pilot? Menjadi seorang pilot itu sangat menyenangkan sekali. Menyenangkan ya? Karena kita bisa menerbangkan sebuah pesawat yang berat dan rumit, itu kita bisa terbangkan di udara dengan melayang. Pesawat yang berat dan rumit saja bisa kita terbangkan. Gimana kalau yang lain? Bagaimana dengan hati seorang wanita, kan gitu. Nah, intinya gini, seringkali kita mendengar dan melihat bahwa seorang pilot menjadi suatu harapan dan cita-cita dari kecil. Iya, betul. Ya. Nah, bagaimana bisa mengimplementasikan cita-cita itu? Tentunya banyak perjuangan, banyak persiapan. Ya. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang persiapan nih, tentang menjadi seorang pilot ya. Persyaratannya jadi pilot itu apa sih? Ya. Persyaratan untuk menjadi seorang pilot itu memang sudah diatur di dalam suatu regulasi ya, atau dalam suatu peraturan. Yang pertama harus memiliki yang namanya suatu kecerdasan, baik secara skill ataupun knowledge. Terus yang kedua memiliki suatu proporsional terhadap berat dan tinggi badan. Gemuk ini gimana ini? Gemuk sebetulnya bisa. Bisa. Asal proporsional. Terus yang ketiga tentunya apa istilahnya itu, kita akan melakukan yang namanya uji bakat. Uji bakat. Ya, atau lebih disebut dengan aptitude test. Jadi kita akan melihat kemampuan seseorang itu apakah memiliki suatu bakat terbang apa tidak. Karena yang namanya seorang pilot itu lebih diutamakan adalah skillnya sama knowledge. Betul, karena dengan menjadi pilot juga mendapatkan tanggung jawab yang besar sekali. Ya, apalagi kalau komersil. Betul. Nah, memang setelah persiapan-persiapan itu kita siapkan dari awal, ya diharapkan nantinya bisa diterima sebagai student pilot. Seperti itu ya. Dan di mana pada saat di student pilot itu beberapa tahapan-tahapan terkait dengan proses pembelajaran, proses pelatihan, itu kita selalu mengacu kepada standarisasi daripada international regulation. Siap. Nah, Captain Dono mau nanya juga nih, ini Jason dari dulu itu pernah mendengar rumor, orang kalau kacamataan itu bolehkah menjadi pilot? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi boleh nggak seorang pilot itu menggunakan kacamata? Iya. Pada dasarnya boleh. Karena apa? Untuk mengetahui seberapa apa istilahnya itu boleh dan tidaknya, kita mengacu kepada yang namanya Civil Aviation Safety Regulation di Part 67. Seperti itu. Yang berkaitan dengan medical. Nah, untuk mengetahui bahwa apakah kita lolos dan tidak secara medical check, itu kita melakukan uji kesehatan di Balai Kesehatan Penerbangan. Itu ada di Jakarta. Di Kemayoran. Itu untuk medical exam gitu. Medical exam. Nah, di situ nanti dari departemen tersebut ya akan menentukan apakah seseorang ini dengan memakai kacamata ini masuk sesuai dengan requirement daripada regulasinya apa tidak. Kalau seandainya terlalu minusnya terlalu atau plusnya terlalu, ya otomatis tidak diberikan suatu kelulusan. Tapi di saat dia masih masuk dalam kategori range yang ada di CSR 67 itu, maka apabila dia bisa continue sebagai student pilot. Gitu ya. Jadi sekarang sangat mudah persyaratan untuk menjadi seorang pilot. Apalagi dengan
perkembangan teknologi, Betul, ya, betul. dengan beberapa istilahnya itu software flight simulator. Iya. Nah, itu membantu sekali untuk pelatihannya bisa lebih gampang. iya, juga. itu membantu sekali pada saat nantinya yang bersangkutan jadi student pilot. Siap. Gitu. Kalau boleh tahu, Captain Dono ini sudah berapa lama menjadi pilot? Ya, saya menjadi seorang pilot itu bertahap. Jadi tidak langsung begitu lulus SMA langsung menjadi seorang pilot. Oh, okay. Tahapannya panjang. Saya juga pernah mengalami sebagai ground staff. Ground staff. Oh, ground Jadi staff. seseorang yang bekerja di bandara. Oh, seperti itu. Di darat. Okay. Nah, setelah itu saya juga mendapatkan suatu kesempatan menjadi seorang flight attendant atau pramugara. Oh, gitu. Ya. Berarti ini step up-nya besar ya? Iya. Jadi mulai dari basic, dari ground staff, flight attendant, ya alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa untuk menjadi sekolah di penerbangan atau sekolah pilot. Nah, sampai saat ini alhamdulillah bisa menjadi seorang flight instructor di Merpati Pilot School-nya. Itu sampai sekarang sudah barunya 4. Iya, alhamdulillah. Jadi proses itu memang tidak semudah membeli telapak tangan. Ya, kesempatan itu ada. Tentunya di saat ada kesempatan kita ada suatu persiapan. Yang namanya suatu kesuksesan itu kan bertemunya antara kesiapan dan kesempatan. Betul sih. Itu namanya suatu kesuksesan. Iya. Nah, saya mengalami hal itu. Di saat ada kesempatan, kita siap, kita jadi. Siap. Gitu. Dan ini dalam jangka waktunya yang lama atau misal berapa tahun itu? Untuk penempuh pendidikan itu kita kalau waktu itu relatif, tapi kita requirement-nya di hours, jam. Hours, Ya. jam terbangnya. Jam terbangnya. Untuk menjadi mulai dari student pilot sampai dia nanti lulus di CPL, IR atau commercial pilot license dan instrument rating itu minimal 250 jam. 250 jam. Ya. Dan itu yang termasuk itu saat kita di udara di dalam Ya. pesawat ya. Jadi nanti di dalam 250 jam itu ada berapa jam untuk simulatornya, ada berapa jam untuk flight trainingnya. Oh, dibagi. Tapi totali daripada grand totalnya adalah 250 jam. Begitu. Ya. Baru nanti dia melakukan yang namanya final exam dari Direktorat Perhubungan Udara. Oh, seperti itu. Iya, apakah qualified sebagai seorang pilot apa tidak? Itu dari student pilot ya? Saat jadi student pilot gitu. Dan itu apakah termasuk solo flight apa? Sudah. Iya, sudah. Jadi di dalam suatu regulasi itu dijelaskan di dalam melaksanakan kegiatan flight training itu ada yang namanya dual flight. Dual flight itu adalah terbang didampingin oleh instruktur. Ada yang namanya solo flight. Solo flight itu terbang sendiri. Oh, gitu. Iya, terbang sendiri. Nah, requirement-nya untuk solo flight dari total 250 jam itu minimal 70 jam. Minimal 70 jam? Iya. Itu bukan yang dari simulator ya? Enggak. Ini yang langsung real ya? Real flight. Minimal terbang solo itu 70 jam. Lama ya? Lama. Dan itu tergantung juga slotnya kapan dapatnya. Betul. Dan itu tergantung daripada tahapan-tahapan stage-nya. Oh, gitu. Nah, kenapa seseorang ini harus memiliki yang namanya experience solo flight? Karena dia lebih confident nantinya. Harus dia bisa merasakan bagaimana mengambil suatu decision yang tepat. Karena yang namanya kita terbang itu adalah survival. Kita mempertahankan pesawat di udara. Kita mempertahankan untuk melayang di udara. Karena apa? Kita nggak pernah tahu pada saat pesawat sudah lepas landas apa yang terjadi di dalam suatu penerbangan, kan kita nggak pernah tahu. Makanya seseorang student pilot akan kita ajari yang namanya normal condition, abnormal situation, dan emergency situation. Abnormal nih kalau misalnya ada kayak aneh ya? Ya, beberapa instrumen yang tidak bekerja semestinya itu abnormal. Kalau emergency? Kalau emergency adalah sesuatu yang bisa berakibat membahayakan dan fatal. Misalnya kan kayak engine fail, itu udah masuk emergency. Karena potensi terjadinya suatu accident ataupun insiden itu tinggi sekali. Gitu. Iya. Nah, sejak awal student pilot ini sudah dilatih seperti itu, sehingga pada saat menghadapi kondisi-kondisi seperti itu dia well perform terhadap duties and responsibilities. Siap. Iya, gitu. Siap. Nah, mau nanya juga nih, selama menjadi pilot, captain mungkin ya, itu pernahkah
sebuah momen yang menyenangkan juga. Ya. Jadi kalau momennya menegangkan itu saya mengalami yaitu pada saat kita terbang masuk ke dalam bad weather atau cuaca yang buruk. Iya. Ya kan. Walaupun sebelum terbang kita sudah melakukan suatu analisa yang dinamakan dengan forecast, perkiraan terhadap cuaca pada saat kita penerbangan. Kita sudah mempelajari itu, kita membaca, ya memang secara forecast itu masih memungkinkan untuk kita terbang. Tapi pada saatnya, actualnya, begitu kita terbang, ternyata kita masuk awan yang memang kita tidak bisa menghindari. Karena mungkin terlalu besar. Iya, kan misalkan kalau di depan kita itu ada awan yang besar, itu kita bisa avoid, avoid weather, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa naik atau bisa turun. Tapi pada saat itu kita harus memasuki itu. Karena besarnya. Iya. Namun pada saat kita memasuki kondisi seperti itu, kita sudah diberikan pembekalan latihan-latihan apabila kita memasuki awan seperti itu. Just in case ya. Iya. Nah pada saat masuk awan kan sudah nggak terlihat nih. Ya itu bisa dikhawatirkan terjadi namanya disorientation flight. Jadi kita nggak tahu nih kemana nih. Karena juga visionnya mungkin ya, jarak pandangnya sudah terbatas. Kita masuk di dalam suatu awan yang kita nggak tahu, tapi kita bisa recover seperti itu karena kita dikasih pembekalan yang namanya instrument flight. Jadi fokusnya kita ke dalam suatu instrumen. Jadi langsung ke instrumen depan. Ya, apalagi pesawat kita pesawat latih ya, yang lebih mengutamakan kondisi visual. Tapi di saat kita masuk dalam kondisi yang dikatakan visibility-nya tidak terlalu cukup, maka kita referensinya adalah di instrumennya. Seperti itu ya. Itu yang menegangkan. Gitu. Kalau yang menyenangkan. Nah, ya, kalau yang menyenangkan kita bisa terbang karena kita sebagai flight instructor dengan melatih istilahnya student pilot, kita terbangnya tidak terlalu tinggi, Mas. Oh iya. Ya, kita terbangnya maksimal 3.000 feet pada saat kita exercise. Seperti itu. Ya, jadi kita bisa melihat daerah-daerah yang sangat indah di bawah kita. Bisa melihat pemandangan yang indah. Betul, pemandangan yang indah yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Kalau kita terbang dengan pesawat komersial kan minimal bisa di atas 30.000 kaki ya, atau 10.000 meter kan. Iya, nah itu kan yang dilihat cuma kecil-kecil, tapi kalau kita terbang dengan pesawat latih, kita bisa melihat area itu dengan baik. Ini bisa lihat sungai yang mengalir dari ujung ya, ke ujung. Betul. Atau mungkin danau yang indah. Betul. Nah itu kita bersyukur sekali bahwa wilayah negara kita, khususnya di Indonesia itu sangat indah. Dan potensi pariwisata itu bisa kita kembangkan di situ. Betul sekali. Dengan menggunakan pariwisata penerbangan tadi. Sampai sekarang aja yang baru ada untuk penerbangan itu helikopter ya. Betul. Untuk yang pesawat ini masih belum ada. Ya, mungkin ke depan nanti ada juga yang namanya seaplane. Jadi pesawat yang bisa terbang dan mendarat di perairan. Nah, itu juga sangat membantu di dalam pengembangan pariwisata yang ada di negara kita. Karena mungkin kalau misalnya flightnya ke pulau atau kecil atau mana, itu juga bisa untuk search and rescue. Bisa untuk membantu menyelamatkan apabila di daerah tersebut ada bencana, itu kita sangat memudahkan. Ya itulah. Ya, gitu, Mas. Nah, Captain Dono, pertanyaan terakhir nih. Pesan-pesan untuk anak-anak muda yang ingin menjadi pilot. Ya. Baik, pesan-pesan untuk rekan-rekan generasi muda yang ingin menjadi pilot. Yang pertama adalah persiapkan diri sejak awal. Yang kedua, hindari pergaulan-pergaulan yang dapat merugikan diri sendiri. Ya, misalkan kayak narkoba atau apa itu justru akan merugikan diri kita sendiri. Yang ketiga, belajar terkait dengan attitude, skill, dan knowledge dunia kedirgantaraan. Semoga generasi muda dapat melanjutkan tugas-tugas kita sebagai seorang pilot nantinya lebih profesional dan lebih berkualitas. Itu yang bisa saya sampaikan kepada generasi muda milenial saat ini. Siap. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Mas. Dan begitulah akhir dari video ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai show ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke YouTube channelnya Jason Surya. Saya Jason Surya, dan ini Kapten Herdono Sumantri. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.